Shalom. Puji nama Tuhan. Ternyata kita masih semangat. Mari sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan hari ini tentang kesetiaan, kita mau menyerahkan. Biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang menuntun setiap langkah kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari ajarkan kami Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bahkan jemaat-Mu lebih memiliki kemampuan itu. Tetapi mari Tuhan, Engkau mau menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kami lewat karya Allah Roh Kudus, supaya kebenaran firman-Mu kami pulang menjadi pegangan dalam hidup kami dimanapun kami berada. Semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan itu sebenarnya gampang-gampang susah. Ketaatan beda dengan setia. Ketaatan juga beda dengan kesetiaan itu sangat berbeda ya. Kalau kita punya peliharaan itu bisa saja setia, bisa ya, tapi dia belum tentu mengerti apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita inginkan kepada dia, dan kita ingin dia lakukan apa buat kita. Beda. Tetapi kalau kesetiaan, kalau kita lihat piaraan kita, itu bisa saja setia. Oleh sebab itu, ketaatan itu sangat berbeda. Sebelum kita membahas lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan. Kenapa sih kitab ini disebut Bilangan? Sedangkan yang lain itu Kejadian, Keluaran, Imamat gitu ya. Tapi kok Bilangan? Nah, karena kitab Bilangan ini banyak hitung-hitungan yang terjadi di sana. Oleh sebab itu mari kita buka. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Bilangan 20. Kan tadi saya baru katakan, sudah tahu ya. Bilangan 20 ayat 1 sampai ayat 12 kita baca silih berganti sampai dengan ayat yang ke-12 supaya kita tidak salah ya. Ya. Baik, saya akan baca ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, seterusnya kita silih berganti. Demikian firman Tuhan. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Miriam mati, dan yang kedua dosa Musa dan Harun. Baik, yang pertama, kemudian sampailah orang Israel, ini segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengunjungi Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari rumah itu ke pintu kemah pertemuan, lalu usir. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta tanahnya. lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan,
seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di dalam Bukit Batu itu, berkatalah dia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang Mara, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari Bukit Batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati perintahku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 13, ayat tambahan yang saya coba bacakan buat kita supaya genap. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Berbahagialah kita orang percaya yang membaca, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, di sini saya tidak banyak membahas mengenai ayat demi ayat, saya tidak mengangkat eksegese, tapi saya akan membahas dari bagian lain, karena hanya ada 2 hal penting mengenai ketaatan seseorang dapat dilihat dari kekuatan dan kelemahan. Ini yang kita akan bahas. Tetapi sedikit, kenapa kesetiaan Musa tidak berlanjut seperti apa yang Tuhan inginkan? Nah, kalau kita lihat juga ayat-ayat paralelnya, 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 sama. Saul juga demikian. Tidak memiliki kesetiaan. Sehingga Saul harus tinggalkan kepemimpinannya, otoritasnya, haknya. Kenapa? Sedikit. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau katakan di sini, Musa terlalu overacting. Dengan kata lain, dia terlalu mengimprovisasi. Kalau di lagu itu ya, improvisasi itu boleh saja, enak. Tetapi improvisasi yang berlebihan tidak enak juga. Nah, di dalam acting juga begitu. Kalau di acting, boleh saja kita berimprovisasi. Bapak Ibu tahu ada salah satu pemain antagonis, itu dia tidak pernah mau baca naskah kalau dia dipersiapkan untuk syuting. Nah, Bapak Ibu tahu kalau kita mau syuting, saya dulu anak jalanan itu udah pimpin anak jalanan untuk masuk di TV. Dulu wajah baru. Kalau dilihat data-datanya di sana tuh sampai orang bilang, gembel masuk TV gitu ya. Tapi anehnya karena memang kita pakai baju itu tipis, yang uniknya begitu dilempar dari ruangan keluar, putus kepala. Wih, gembel jadi tuyul katanya. Karena apa? Tangan yang ada baju nggak kelihatan, cuma tangan-tangan ini. Jadi gerak kita cuma kelihatan ini dan kepala doang. Karena bajunya itu biru muda, jadi tembus pandang. Waduh, dijelek-jelekin ya. Tapi kami senang karena bisa nyanyi pada saat itu tahun 80-an itu ya. Itu bisa nyanyi di hadapan menteri-menteri, di hadapan pemimpin-pemimpin ya. Nah, tapi kembali lagi yang saya mau katakan, bukan begitu caranya. Kesetiaan itu kita harus mengukur dari kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini kekuatan Musa itu waktu dia dipanggil itu memang dia diurapi, luar biasa. Luar biasa. Sedikit dari ayat yang kita baca, kalau kita lihat, ini di ayat 12 itu dikatakan begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Coba, karena apa? Tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Tuhan cuma katakan begini dalam deskripsinya. Musa, Harun, Musa kamu ambil tongkat dari hadapan Harun. Oke? Sesudah itu, kamu tinggal tunjukkan saja tongkatmu.
ke bukit batu itu. Tinggal tunjukkan aja. Tidak ada kata pukul. Tetapi apa? Musa dengan bangga mengambil tongkat dan apa? Marahnya dia. Akhirnya air keluar, bukan lagi yang dibutuhkan, lebih dari kebutuhan bangsa Israel. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, ini yang memang membuat Musa tidak memiliki kesetiaan. Mereka melanggar apa yang Tuhan inginkan. Dan apa? Musa bilang, "Hei bangsa," dengan kata keras ya, "mau apa daripadaku? Kamu mau aku memberikan air lagi?" Jadi bukan lagi Tuhan, tapi aku yang udah mulai berbicara. Bapak Ibu, dalam pertobatan saya coba belajar dan mulai dari awal, itu ada lingkaran. Ya. Ada lingkaran, ada kursi. Nah, di sini ada huruf A. Huruf A ini si aku. Dan biasanya Kristus itu kadang-kadang di luar kalau orang belum menerima Kristus. Nah, jadi ingat, perbedaan antara orang yang sudah menerima Kristus dan yang belum itu sangat berbeda. Pasti perjumpaan dia pribadi dengan Allah, dia akan dirubah. Tetapi kalau orang yang belum berjumpa dengan Allah, susah untuk berubah. Sekalipun dia berusaha untuk berubah dan dekat kepada Allah, susah. Nah, kita lihat Musa, terus Saul, ya, dalam 1 Samuel sama, kasusnya mirip-mirip. Cuma perbedaannya ya satu raja, satu pemimpin, ya sama-sama sih pemimpin bangsa Israel. Tapi kembali lagi, waktu kita mau jadikan Allah bertakhta dalam takhta hati kita, si aku ini harus minggir, turun. Kita harus membuka hati, mengundang Yesus masuk, bertakhta. Ini gambaran yang pertama. Tapi gambaran yang kedua yang terjadi oleh Musa dan Saul sama. Menjadi Kristen duniawi. Sudah menjadi Kristen tetapi bukan lagi orang yang memiliki kesetiaan. Menyingkir, lari dari kenyataan. Kenapa? Yang tadinya si aku di bawah takhta, Kristus di atas takhta, berbalik. Apa mau dari aku? Kamu mau aku berikan kamu minum? Ah, ini si aku mulai berbicara. Jadi si A mulai naik takhta lagi ulang. Si Kristus turun takhta. Tidak keluar, tapi turun takhta. Oleh sebab itu, Musa, Harun, dan kakaknya yang perempuan tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka melawan. Nanti kita lihat kekuatan Miriam, Harun, ya, dan Musa itu punya kekuatan yang luar biasa, dan mereka dipakai Allah. Tapi kenapa mereka tidak masuk tanah perjanjian? Karena mereka memiliki kelemahan yang begitu besar. Nah, kita mau mengukur kesetiaan kita kepada Allah itu gampang. Waktu saya dipanggil kasih mula-mula, itu saya masih pegang enggak? Atau saya menyingkir dari kasih mula-mula? Gak apa-apa, menyingkir hanya satu langkah ke kiri itu sudah menyimpang dari rel garis rencana Allah. Bisa ya? Master plan Allah. Kalau master plan Allah, dia udah tentukan ini jalan tol, tidak bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Harus tempat itu dibebaskan. Gak bisa kita bilang, ke kiri aja sedikit. Gak bisa. Itu berarti kesetiaan kita tidak lagi ada pada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini adalah kisah yang sedih dan suram. Padang gurun menjadi tempat ujian untuk mereka. Mereka telah keluar dari Mesir, tetapi belum di tanah perjanjian. Ia akan memberkati mereka, keadaan mereka, dan menghukum ketidaktaatan mereka. Perbuatan dosa yang sama dilakukan. Nah, di Keluaran 16 ya, di Keluaran 16, 19 itu jelas kalau kita lihat bagaimana Musa, Harun, dan Miriam itu memimpin. Bahkan Miriam itu kakaknya itu menjadi apa? Nabiah.
Jadi wanita yang dipakai Allah itu disebut nabiah. Tapi saat ini ada nggak nabiah? Kalau ada orang katakan begini, ada nabiah, nggak ada. Zaman itu oke, zaman sekarang nggak ada. Terus zaman sekarang ada nggak nabi? Nggak ada. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, oke. Tapi bukan berarti nabi. Ingat, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah memproklamirkan dirinya nabi dan nabi. Udah mengetahui tentang akhir zaman lah, tentang kejadian inilah. Aduh, ini bahaya. Akhir zaman aja Yesus katakan apa? Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Jadi hati-hati. Nah, ini hukum Tuhan dapat menolong Anda melihat ya. Nah, ini kita lihat. Jadi Tuhan menghukum, kita dapat melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Hukum tidak mengubah perilaku mereka. Ia membawa kebersalaan mereka ke penghakiman dan hukuman. Jadi Allah itu satu sisi kasih, tapi satu sisi juga tegas. Jadi dua sisi. Uang itu tidak cuma mata uang satu sisi, tapi ada dua. Bisa ya? Umpamanya, saya bawa duit nggak ya? Oh ada. Kalau kita lihat ya, ini ada gambar. Di belakang juga ada gambar. Kalau satu sisi aja berarti uang-uangan. Betul nggak? Kalau kita belanja laku nggak? Nggak laku. Tapi kalau dua sisi, oh ini 20.000, ini 20.000, oh ini ada Garuda, ini ada ini. Berlaku. Dan setiap negara itu punya cara masing-masing. Tapi ada dua sisi, bukan satu sisi. Oleh sebab itu Allah juga kasih dan Dia tegas. Nah, mari kita lihat. Kepemimpinan, ya. Pertama kita akan melihat kepada para pemimpin bangsa dan bagaimana mereka berusaha dan gagal untuk hidup sesuai hukum Tuhan. Jadi kalau kita lihat, mereka semua dipakai Tuhan. Miriam kakaknya, ya. Bagaimana Musa mulai dari lahir dihanyutkan, Miriam itu yang selalu mendampingi. Waktu di sungai Nil dia melepaskan adiknya itu, dia tetap memantau. Miriam tetap memantau. Jadi kejadian Musa mulai dari bayi sampai dia bagaimana di tanah Mesir menjadi orang penting di sana dan dia tinggalkan, Miriam tahu betul siapa Musa. Karena itu adiknya. Bahkan dia menjadi pengasuh bagi adiknya. Coba, ini luar biasa ini. Oleh sebab itu kita diberitahukan kebaikan dan kekuatan karakter mereka juga, kelemahan mereka juga kita akan melihat hari ini. Yang pertama, untuk menuju kepada kesetiaan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan Musa di mana? Waktu Musa dipanggil oleh Allah, itu dia ditampi benar-benar. Dia harus tinggalkan tempat yang nyaman. Dia harus tinggalkan zona nyamannya dia. Ya, di istana dia hidup bebas, enak. Bahkan mau dijadikan raja, gitu ya. Tapi tidak. Itu bukan rencana Allah bagi Musa. Musa dikatakan pergi, dia harus pergi. Dan apa yang terjadi? Dia harus mengembara. Harus tahan lapar. Tapi disitulah ujian itu terjadi. Memang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara dan saya waktu kita dipanggil Tuhan itu memang kadang-kadang gak enak. Panggilan Tuhan buat saya dengan istri saya itu berbeda. Panggilan Tuhan buat anak-anak saya juga berbeda. Udah enak. Karena apa? Orang tuanya melayani. Jadi enak aja. Diturunkan gitu kan. Kasih dan kuasa Allah, tinggal bagaimana kesetiaan mereka. Waktu saya dipanggil itu gak enak. Ditempah habis-habisan. Dan harus keluar dari rumah. Hidup di jalan. Yang tadinya malam jadi siang, sekarang berubah. Bisa ya? Malamnya tetap malam, siang tetap siang. Sebelum bertobat, siang jadi malam, malam jadi siang.
waduh hidup kacau. Setiap saat di kantong itu, kantong depan, kalau enggak Jisamsu, Bismillah. Di kantong belakang, Alkitab, buku mantra. Yang banyak dicabut mana? Alkitab? Enggak. Kantong depan sama kantong kiri, buku mantra. Bisa ya? Pagi-pagi udah kenal ganja dulu. Sama es teh manis. Waduh nikmatnya gitu ya, mabok-mabok. Tapi saya mau katakan, mari kita lihat. Kekuatan Musa adalah tokoh menonjol sepanjang kitab ini. Dalam banyak hal, ia adalah nabi, imam, dan raja. Ini juga terjadi bagi kita. Sebagai kepala rumah tangga, imam, nabi, dan raja itu ada pada kita. Tapi bagaimana seorang suami sebagai kepala rumah tangga membawa istri dan anak-anak dekat kepada Tuhan? Imam, nabi, dan raja ada pada kita. Bukan cuma bagi kita orang yang dipanggil Tuhan menjadi orang percaya. Nah, waktu kita dipanggil Tuhan sebagai orang percaya, istri juga sebagai nabiya. Jadi menampingi anak-anak untuk mengajarkan anak-anak lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ini kekuatan yang terjadi pada Musa. Telah kita lihat bagaimana para nabi lain diberikan penglihatan dan mimpi, tetapi Musa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Beda ya, ini kekuatan yang Tuhan berikan buat Musa. Bahkan kekuatan yang Musa dapatin dari Allah, dia sebenarnya menjadi Allah sementara di dalam dunia bagi bangsa Israel. Karena dia bukan nabi biasa. Yang jadi perantaran antara dia dengan bangsa Israel, Harun. Karena apa? Waktu Tuhan panggil dia, dia katakan apa? Tuhan, kenapa mesti saya? Saya ngomong aja nggak bisa. Barangkali Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu. Bapak Ibu tahu, saya sebelum dipanggil, saya seorang yang pemalu, nggak pandai berbicara. Maka itu saya bingung lihat anak-anak saya. Waduh, hebat ya. Mereka masih muda-muda udah melayani. Saya dipanggil tuh 17-18 tahun lah untuk melayani Tuhan. Dan panggilan itu saya sambut. Tapi maaf, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mulai pelayanan bagaimana? Nggak seperti Musa. Langsung dipakai Tuhan luar biasa. Saya mulai apa? Resepsionis. Tiap kali telepon bunyi, kring. Halo, selamat pagi. Bla 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 bla. Pelayanan di sini, ada yang bisa saya bantu? Orang dengar suara saya aja, orang datang. Mulai dari nenek-nenek sampai gadis-gadis SMA. Tapi anehnya, bahkan habis siaran apa yang terjadi? Mereka cuma pengen tahu, mana sih yang namanya Yaneman? Gitu ya. Begitu mereka lihat saya, oh itu Yaneman ya. Oh ya, terima kasih. Kami kalau gitu permisi ya, pulang. Lah udah dikasih jadwal untuk dilayani, tapi datang cuma mau lihat saya. Berarti saya pikir-pikir, dulu tuh saya ganteng benar ya, sampai baru bangun mau ya. Kalau nggak ganteng dia nggak mungkin mau. Iya, ibu bangun. Wah, benar. Saya nyesal kalau begitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, itulah pengalaman saya. Saya cuma angkat telepon. Tapi yang datang, waduh, mulai dari nenek-nenek. Mana itu Pak Yaneman? Udah pakai tongkat ya? Saya bilang, ada apa nek? Sebentar ya, ruangan penuh. Tapi mau ketemu dengan Yaneman, saya Yaneman. Saya kan udah kasih jadwal. Waduh, ini Yaneman ya? Oke, terima kasih ya. Mau balik. Saya mau balik ya. Ya, belum dilayani. Jadi uniknya seperti itu. Tapi itu kekuatan yang harus kita pergunakan seterusnya, bukan sementara. Musa juga lakukan begitu. Oleh sebab itu, ia juga bertindak dalam peran imam. Dan 5 kesempatan ketika ia bersyafaat dengan Tuhan. Jadi imam, nabi, dan raja dia pergunakan betul-betul sebagai otoritas yang Allah berikan. Karena hanya satu-satunya orang yang bisa berbicara selain Yesus berhadapan muka dengan Allah, hanya Musa. Selain dari itu nggak ada. Bapak Ibu tahu,
10 hukum itu bukan Musa yang menulis. Hebat. Inilah Alkitab. Banyak tulisan Allah di sini. Banyak tulisan Allah. Dan salah satu 10 hukum. 10 hukum itu Musa cuma membawa 2 loh batu. Dia nggak bisa melihat mukanya. Dan Bapak Ibu kalau nanti ke Tanah Perjanjian, itu Gunung Sinai, aduh minta ampun. Mulai dari sekarang olahraga deh. Bapak Ibu tahu, kalau kita udah sampai di ujungnya, udah kayak mau ketemu awan aja. Lihat ke bawah, aduh, mengerikan. Batu jatuh nggak bunyi. Kita jatuh, jadi ampas. Jadi waktu mau naik, Bapak Ibu, maaf, nggak bisa tuh kita naik begini, nggak. Lutut ketemu dagu. Bagaimana tuh? Saya merayap. Tapi puji Tuhan, dengan tim saya waktu itu ada orang yang maaf kata, udah lumpuh. Tapi waktu dia dari bawah, kita jalan sama-sama. Pak Pendeta, puji Tuhan, saya mulai kuat nih. Dia sampai terbingung-bingung. Pak Pendeta, kok saya bisa jalan lagi ya? Kedua, naik boleh pakai onta, tapi turun jangan pakai onta. Bolehlah dari atas puncaknya itu boleh sedikitlah turun pakai onta. Karena apa? Onta di sana tuh genit-genit. Jangan coba-coba. Saya pikir udah capek waktu jalan naik ya, karena tanjakan terus. Pulang udahlah naik onta. Ontanya ini jurang kan? Dia goyang begitu. Aduh, saya bilang hei. Yang punya juga sengaja juga, biarkan aja gitu. Onta tahu. Lihat, binatang aja tahu, coba. Ini orang punya iman gak ya? Itu kalau jatuh gak ada ampas. Lah onta kan tinggi. Lah kita di atas tuh begini, aduh. Bisa ya? Jadi kalau mau pergi nanti kalau udah mau ke Sinai di sana, mau lihat bagaimana Musa mendapat tulisan Allah dari 2 loh batu itu. Coba, berapa kali Musa naik untuk memperbaiki 2 loh batu itu. Tuhan udah buat benar-benar, dia pecahin lagi, naik lagi, coba. Dan itu ibu bapak tahu, itu Allah yang menulis dengan tangannya sendiri tentang 10 hukum. Itu bukan Musa. Allah sendiri yang mencatat 10 hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, gitu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah yang sendiri catat. Jadi kita bersyukur, Alkitab ini bukan ciptaan manusia. Dan Alkitab ini juga bukan buku yang turun dari langit, tapi buku yang Tuhan izinkan untuk manusia dengan otoritas kuasanya mencatat kebenaran itu bagi kita. Tapi dalam Alkitab ini benar-benar ada mengandung firman Allah. Dan 100% firman Allah, bukan cuma mengandung, 100% firman Allah. Jadi ini hebatnya Alkitab. Maka itu Bapak Ibu, waktu Musa naik, Musa cuma tunduk. Setelah Allah mencatat di 2 buah loh batu itu, baru Musa turun. Dan Bapak Ibu tahu, waktu dia berjumpa juga dengan Allah di Semar Belukar, ini kekuatan yang luar biasa, karena perjumpaan itu tidak semua orang. Dan itu masih ada sampai saat ini. Semak Belukar itu dibikin tugu, di mana tempat Musa berjumpa dengan Allah. Maka itu kan, Allah itu apa? Api, fire. Jadi kalau kita buat KKR, tinggal kita katakan aja fire. Kenapa orang-orang bisa disambut Allah? Karena Allah adalah api, Allah dahsyat. Nah, itu kekuatan dari Musa. Saya tidak panjang lebar tentang kekuatan Musa. Musa mengizinkan Tuhan membela dia. Nah, ini satu kekuatan yang luar biasa, karena ada pertengkaran-pertengkaran di mana Musa tidak berdaya dan dia cuma berharap Allah yang turun tangan, karena dia tidak pandai berbicara. Nah, kelemah lembutan bukan menjadi kelemahan, tetapi itu berarti tidak berusaha membela diri sendiri. Jadi lemah lembut itu bukan berarti
Tapi kembali lagi nggak bisa membela diri sendiri, jadi dia memberikan Allah membela dirinya. Jadi kalau orang yang lemah lembut, hati-hati Bapak Ibu. Bisa saja orang ini tidak punya pendirian. Bisa saja orang ini ingin mencari dukungan dari orang lain. Jadi orang lemah lembut itu hati-hati. Bisa mempergunakan apa saja untuk sama seperti Musa. Dia lemah lembut, tapi coba dia membutuhkan Allah untuk membela dia. Bukan dia yang harus menegaskan apa yang Allah sudah berikan kepada dia, tapi dia ingin Allah menunjukkan itu. Coba, jangannya kita menjadi orang manja boleh, tapi mari, selagi ada kekuatan dan semangat yang ada pada kita, lakukan itu untuk kita tetap memiliki kesetiaan. Nah, ini pertama Musa. Kedua Harun. Ini mengenai kekuatan ya, belum kelemahan. Karena cuma ada dua. Harun adalah saudara Musa, ditetapkan menjadi juru bicara. Coba, juru bicara. Musa nggak pandai berbicara, tapi Harun ditentukan untuk menjadi juru bicara. Berarti menjadi nabi bagi Musa. Berarti siapa nih Musa? Allah. Karena Allah berbicara kepada umat saat itu lewat nabi. Maka itu Miriam nabiah, si Harun nabi. Jadi Musa sampaikan sesuatu kepada Harun, baru Harun sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi Harun sendiri tidak pernah mendengar apa yang Allah katakan langsung, tidak. Tapi harus lewat Musa. Ini luar biasa. Kekuatan yang Allah berikan kepada mereka ini tidak terbatas, tapi luar biasa, punya otoritas. Nah ini jadi ia pun adalah nabi, ia juga ditetapkan menjadi imam kepala. Keimaman Harun menjadi inti dari penyembahan dan upacara umat Tuhan saat itu. Karena apa? Selalu Harun diandalkan. Musa tenang aja, mau lakukan persembahan Harun, bukan Musa. Nah coba lihat tuh, ini satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat Harun dan Musa. Nah untuk saudara perempuannya Miriam, yang wanita ini adalah nabiah, saudara Musa dan Harun. Ini saudara tertua ya, jadi saudara yang paling atas, yang memang usianya jauh di atas mereka. Tetapi kita lihat mereka sekeluarga dipakai Tuhan. Karena apa? Mereka punya ketaatan, kesetiaan. Ini satu kekuatan yang luar biasa untuk memiliki kesetiaan kepada Allah. Ia dikenal sebagai nabiah. Ia menyanyi dan menari dengan sukacita ketika orang Mesir tenggelam dalam laut. Dia pukul Rabana. Tahu Rabana ya? Dulu saya sempat latihan juga Rabana. Ya, namanya sekolah kita tuh toleransi kan. Jadi ya sambut pejabat-pejabat yang datang. Nah, Maryam pakai itu seperti orang main tamborin. Bisa ya? Mereka memuji Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Karena mereka dipersiapkan untuk itu. Dan apa yang dia lakukan itu satu pujian penyembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Sehingga dia katakan apa? Musa adalah pilihan Allah. Coba, yang Allah memakai untuk membebaskan, bahkan meloloskan bangsa Israel dari kejar-kejaran apa? Orang Mesir. Ini kekuatan yang luar biasa oleh ketiga bersaudara ini. Oleh sebab itu, karunia nubuatan khusus pada Maryam diungkapkan dalam nyanyian. Jadi Bapak Ibu nggak ada salah juga kalau saat ini lewat penyembahan-penyembahan tertentu orang mendapat karunia-karunia tertentu, nggak salah. Tiba-tiba dalam pujian penyembahan orang bisa nubuatan, ya nggak salah. Tapi ingat, dia bukan nabi atau nabiah. Bisa ya? Karena bisa saja Tuhan pakai cuma sesaat. Nah, orang-orang yang mau dipakai Tuhan berkepanjangan, satu persyaratannya harus miliki Kristus. Berjumpa dengan Allah secara pribadi seperti Musa, Miriam dan Harun. Harus perjumpaan khusus.
memiliki kekuatan ekstra dari Allah, otoritas. Nah, ini yang memang tidak dimiliki oleh manusia, tapi Allah memberikan. Kenapa? Ini kekuatan yang membuat kita atau orang percaya itu memiliki kesetiaan. Bukan cuma taat, tapi kesetiaan. Nah, ini yang dimiliki oleh mereka. Oleh sebab itu kita akan melihat bagian yang kedua, kelemahan Miriam. Pertama, kenapa Miriam tadi di bawah? Sekarang kenapa Miriam lebih di atas? Karena kakak. Tadi kan Musa lebih dulu ya. Harun, Miriam. Sekarang Miriam, Harun, Musa di bawah. Oke, sekarang Miriam. Kita lihat. Di mana kelemahan Miriam? Ia menginginkan kehormatan untuk dirinya sendiri. Ini kelemahannya. Bukan lagi Allah dijunjung tinggi, tetapi apa? Egonya mulai main. Kalau orang sudah mulai ingin selalu dipuji, dihormati, lebih baik tinggalkan. Kalau saya juga udah begitu, Bapak Ibu tinggalkan aja. Jadi tinggal kami berempat aja gitu ya. Berlima sama Bang Nafe, mulai mula-mula gitu ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita mesti perhatikan. Perhatikan. Jadi, ia menginginkan kehormatan untuk dirinya sendiri. Ia ingin bicara dengan Tuhan sebagaimana yang Musa lakukan. Coba, ternyata dia punya iri hati juga. Tuhan sudah pakai tapi dia ingin lebih. Bisa Bapak Ibu? Boleh saja, tapi kita tunjuk kesetiaan kita kepada Allah, kita akan dipakai sama. Dan saat ini Allah tidak pernah membedakan siapapun. Kita sama, satu dengan yang lain sama. Tapi Miriam saat itu berbeda. Allah sudah menunjukkan Musa sebagai nabi khusus, baru Harun dia sebagai nabiya, tapi dia nggak puas. Dia mau langsung bertemu muka dengan Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa ya? Itu kelemahan yang paling inti dari Miriam. Dan bukan cuma itu. Waktu Musa mengambil istri juga, Miriam gak setuju. Ini juga yang terjadi bagi Harun sebagai kelemahan. Mereka katakan apa? Wah, gak wajar, wah, gak begini, begini, gak satu suku lah, gak begini, begono, gitu ya. Padahal Allah inginkan itu terjadi. Nah ini yang kita perhatikan. Jadi Miriam dihukum dengan kusta. Nah, pernah kita tahu Miriam dihukum dengan kusta? Ini kejadian. Karena dia ingin menatap muka dengan Allah, Allah menegur dengan keras. Kusta. Bapak Ibu tahu ya, zaman dahulu tuh kalau kusta itu sebenarnya satu hukuman yang di mana kalau orang itu kena kusta, orang lain gak boleh dekatin. Bahkan tempat di mana dia ada, dia dikucilkan. Kusta itu kutukan. Zaman itu yang terjadi pada Miriam. Nah, Miriam dihukum dengan kusta selama 7 hari sampai ia bertobat. Nah, waktu dia bertobat kembali lagi Allah memberikan kepercayaan. Jadi kalau Allah menegur kita sebagai orang percaya, mari kita sadar. Jangan berkepanjangan, supaya kesetiaan itu tetap ada pada kita. Karena kita mesti sadar dari kelemahan kita. Tapi Miriam sadar, buat lagi enggak? Nanti kita lihat. Ya. Jadi Miriam dihukum, bahkan maaf kata, kalau kita lihat kelemahan dia buat lagi berkali-kali. Dia buat lagi. Bahkan dia kesal juga sama Musa. Akhirnya dia harus tinggalkan dunia lebih dulu daripada Harun dan Musa. Nah ini yang memang sebenarnya kelemahan dari Miriam. Nah, kelemahan Harun, gambaran kepemimpinan berikutnya yang memiliki kekurangan adalah Harun. Nah, sekarang masalahnya adalah iri hati. Coba tuh, ini ternyata Harun dan Miriam ini menyimpan iri hati. Mereka udah dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel bersama adiknya Musa, tapi mereka nggak puas. Bapak Ibu, memang iri itu awal dari segala kehancuran. Jadi kalau kita melayani, jangan ada iri. Tulus saja.
Saya ingat waktu Tuhan panggil saya cuma setia. Pekerjaan saya apa? Pertama, cuma resepsionis. Kedua, bersihkan lantai. Udah. Tapi saya katakan apa? Pakai saya Tuhan. Jangan pakai dulu orang lain. Dan berkembang dengan kesetiaan itu. Tuhan melihat. Jadi jangan ada iri. Kalau orang lebih baik dari kita, biarkan saja orang itu lebih baik. Jangan kita ingin sama seperti orang itu. Karena porsi kita masing-masing, Miriam, Harun, dan Musa sendiri, itu berbeda. Panggilan Allah kepada Musa lebih tinggi. Panggilan Allah kepada Harun mewakili Musa. Panggilan Allah kepada Miriam menjadi nabiya yang membawai juga Musa. Tapi bukan berarti harus kita lompat sama seperti Musa. Ini kelemahan yang terjadi pada Miriam dan Harun, yang membuat mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, tidak memiliki kesetiaan. Nah, yang berikut, saya tidak panjang lebar dari Harun. Tuhan tidak mengkritik Musa tentang hal itu, tetapi Miriam dan Harun melakukannya. Ini terjadi karena apa? Waktu dia mengambil istri, Miriam dan Harun memprotes. Allah sendiri nggak memprotes. Allah bilang silakan. Yang penting orang yang kamu ambil itu kamu jadikan menjadi milik kepunyaanku. Jangan mendukakan aku. Tapi mereka tidak tahu rencana Allah di balik semua peristiwa yang terjadi. Nah, ini yang Allah inginkan bagi kita orang percaya. Oke. Ini yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat kelemahan Musa. Maka Musa gagal, ia menjadi tidak sabar dengan umat itu. Perjanjian baru memberitahukan kita bahwa ia menanggung umat itu selama 40 tahun. Memang berat juga ya. Kalau kita ditempatkan di tempat yang memang orang-orang semua menentang. Mau bilang stres, Musa stres. Tapi sebenarnya Musa mesti tahu bahwa dia tidak sendiri. Dia selalu bersama-sama dengan Allah yang selalu mendampingi. Tapi dia nggak sadar. Akhirnya apa? Kamu mau apa lagi bangsa? Ya? Keras tengkuk, segala macam. Nggak boleh padahal. Dia berakting agar sedikit improvisasi. Sehingga apa? Begitu dia ambil tongkat dan dia katakan apa? Kalau kamu mau air daripadaku, mestinya Allah akan memberikan air kepada kita, bukan aku yang memberikan. Dia pukul. 2 kali pukul bukit batu itu, keluarlah air. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan ke tanah perjanjian, pergi deh. Napastilah tentang bagaimana Allah buat ya sumur Esau dan sebagainya. Masih ada. Bahkan sampai pohon arak itu berapa pohon? Ada. Pohon zaitun di Bukit Zaitun yang Yesus berdoa sampai sekarang masih ada. Dan bangsa Israel pun bingung. Biasa kalau udah tua dicabut, diganti. Ini enggak. Dia jadi kayak bonsai, tapi batangnya gede. Cuma ada 12 sampai 13 pohon. Itu dipagarin. Luar biasa. Keunikan dan keajaiban Allah sampai saat ini masih ada. Jadi kita bersyukur kalau kita percaya kepada Allah, dan lewat Alkitab ini kita tahu Allah berbicara bagi kita. Jelas, ya dan amin. Nah itu. Jadi itulah kelemahan Musa, Harun dan Miriam yang membuat mereka tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu tahu, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan-kelemahan bagi bangsa Israel yang membuat mereka tidak memiliki kesetiaan. Mereka sudah dibawa keluar tapi mereka bersungut-sungut. Ini yang Allah tidak suka. Sebagai orang percaya Bapak Ibu dan saya, mari, apapun yang terjadi pada kita jangan bersungut deh. Berkat udah mau datang, hilang. Lepas. Tapi kalau kita syukuri, mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, kita akan lihat apa yang kita mau minta sama Tuhan, Dia akan berikan. Tapi kalau kita bersungut-sungut, itu yang Tuhan gak mau. Karena Tuhan mendidik setiap kita orang percaya bersyukur.
menjalani apa yang dia inginkan. Jadi kadang-kadang memang kita seperti di padang gurun, seolah-olah sendiri. Jangan takut. Waktu kita menjadi orang percaya, Christ in someone, Kristus ada dalam diri kita, bukan kita sendiri lagi, tapi kita bersama Dia. Waktu kita berjalan kemanapun, di dalam kegelapan pun, di dalam pencobaan pun, jangan pernah takut. Karena Tuhan ingin lihat dari kita, di mana sih kesetiaan ya teman? Masa baru begitu aja udah nggak setia? Masa baru nggak dikasih makanan 6 bulan nggak setia? Mati nggak? Saya nggak mati tuh, 6 bulan nggak makan. Hebatnya Tuhan kita. Musa pun demikian, diojlok habis-habisan di padang gurun, ya, air pun nggak. Waktu datang mau ketemu dengan orang di sumur, orang itu kabur karena dipikir apa? Perampok. Tapi di situ Tuhan mendidik. Waktu jadi sebagai milik kepunyaan Allah, luar biasa. Nah, Allah juga ingin itu seperti Musa, Harun dan Miriam yang kita alami. Supaya kekuatan itu. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal. Ya. Yang ketiga itu kalau sudah keluarga Musa, Harun dan Miriam, sekarang mengenai perorangan. Bapak Ibu tahu kesalahan besar bagi bangsa Israel, keturunan pertama itu tidak masuk tanah perjanjian apa? Bapak Ibu pernah dengar Korah? Ini kejadian besar yang membuat Allah murka. Korah itu menentang Musa, Harun dan Miriam. Ini sebagai perorangan yang membuat bangsa Israel itu tidak masuk tanah perjanjian. Dia membuat satu komplotan khusus untuk melawan keimaman, ya, nabinya Musa, Harun dan Miriam. Akhirnya apa yang terjadi? Musa cuma minta pembelaan dari Allah. Dia bilang, jangan dekat tenda mereka, jangan dekat perkemahan mereka. Apa yang terjadi? Api dari langit turun, membakar hangus. Bapak Ibu, kalau kesetiaan yang Allah berikan buat kita, mari kita sungguh-sungguh. Jangan main-main. Waktu Allah panggil kita, biarkan saja. Bapak Ibu tahu, siapa yang katakan, botak. Itu siapa? Nabi Elia apa? Ya, anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Bilang apa? Botak. Mati nggak? Mati. Bisa ya? Jadi Bapak Ibu sebagai milik kepunyaan Allah jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Allah akan memakai kita dan Allah akan mau mempergunakan kita sebagaimana Allah yang Allah inginkan. Bisa ya? Jadi jalan aja. Orang mengejek kita, cuek aja. Anggap aja angin lalu. Katakan apa? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir. Bapak Ibu lebih tahu tuh dari saya. Soalnya saya tadi mau ngomong nggak tahu saya mau ngomong apa gitu ya, tapi Bapak Ibu udah jawab. Ini luar biasa. Ini satu kekuatan buat kita supaya kesetiaan itu mengalir dalam hidup kita. Jadi itu mengenai perorangan Korah, ya. Ada lagi mengenai umat bersungut-sungut, ya. Oleh sebab itu dalam persungutan itu ada 5 kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel sehingga mereka tidak masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu mau tahu atau kita berakhir sampai di sini? Oke, sedikit lagi. Pertama, mengerutu itu nggak boleh sebagai milik kepunyaan Allah. Itu pertama. Yang kedua, kesalahan yang kedua ya. Mereka mengalami apa? Oasis. Tahu oasis? Apa itu oasis? Halo? Tahu nggak oasis? Oasis itu ya kembali lagi kekeringan, tidak ada air. Bisa ya? Tapi jangan takut. Kalau kita di dalam Tuhan, itu kita akan miliki.
Oleh sebab itu, mereka mengalami oasis Kades. Peristiwa khusus pertama kali mereka gagal ialah waktu mereka tiba di oasis terakhir 100 km sebelah barat daya laut. Mati. Sekarang disebut Ain Kudeis. Jadi itulah mereka tempat pertama kali mulai bergumul. Tapi kita lihat cara Allah itu luar biasa ya. Ini oasis Kades ini memang merupakan sesuatu yang ini. Mereka disuruh untuk menjadi mata-mata, membawa informasi bagaimana kota yang mereka akan masuk. Tapi apa yang terjadi? 12 pengintai ketakutan. Mereka katakan apa? Serem. Orangnya tinggi, gede-gede. Enggak putih lagi, hitam-hitam lagi gitu ya. Tapi coba, 2 pengintai aja yang berikan kabar baik. Yang mereka membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ini hal yang paling penting. Oke, yang berikut. Saya tidak panjang lebar di situ. Yang berikut, lembah Kalajengking. Di sini juga yang membuat mereka mengerutu, membuat Allah menjadi sedih. Bahkan dataran Moab. Dataran Moab nanti kalau Bapak Ibu ke Israel, dataran Moab itu tempat di mana orang Israel ditembak. Ya, kalau kita mau ke dataran Moab di atas, ya, itu perjalanan itu, nah itulah yang dibilang legion. Untuk naik ke atas, legion yang Yesus temuin dengan orang yang dirantai bisa putus, orang gila yang dirasuk ya, 2000 ekor babi mati. Nah itu, jadi orang Syria tempur orang Israel itu dari dataran Moab ke bawah, dan di situ banyak ranjau. Nanti kalau kita ke sana masih ada. Dan apa yang Alkitab katakan itu ya dan amin sampai saat ini. Dataran Moab. Nah, inilah hal-hal yang memang membuat kesalahan. Oleh sebab itu 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 juga sama. Kisah Saul mirip dengan kisah Daud. Kesalahan Saul di mana? Nabi belum datang, dia sudah melakukan persembahan. Karena dia apa? Dia berpikir begini, dengan persembahan ini ya sudah dihabis, gitu ya. Karena dia takut ada bangsa lain mau serbu bangsa Israel gitu ya. Dia udah ketakutan duluan. Sedangkan dia mesti tunggu Nabi, tapi dia nggak nunggu, jadi sedih. Maka itu kalau kita lihat kisah-kisah ini, di mana kesetiaan? Allah cuma menuntut begini. Begitu ada kekuatan, ada kelemahan, mari kita menyadari kelemahan ini kita minimalisir, supaya kita tetap setia bersama Allah. Boleh kita panas hati, boleh kita stres, boleh kita tidak tahan. Banyak orang tidak tahan dalam ujian di mana mereka dipanggil Tuhan untuk melayani, akhirnya tinggalkan pelayanan. Banyak. Tapi mari kita kembali sebagai milik kepunyaan Tuhan. Jadilah orang-orang yang setia. Bagaimana? Menuntun keluarga kita, anak istri, istri dan anak-anak,